Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat Insan Muda dan selamat datang di Nightmare Side Doku Misteri. Seperti biasa, Dimasta akan membawa kamu untuk mengetahui profesi-profesi yang tidak biasa dan kadang berkaitan dengan hal-hal mistis. Dan malam hari ini, Nightmare Side Doku Misteri akan mencari tahu cerita-cerita yang menarik di balik profesi ojek online. Selamat datang di Nightmare Side Doku Misteri dan selalu ingat, jangan nonton Nightmare Side Doku Misteri ini sendirian. Sih gue pakai ojek online, kadang pergi ke kantor, terus kadang kalau nggak bawa kendaraan gue selalu pakai ojek online. Itu simpel banget. Pergi ke kantor sih paling sering sama pulang kantor. Paling malam pengalaman gue jam 2 malam. Ya, jam 2 malaman. Paling malam tuh jam 2 malam. Itu dari pulang kantor ke rumah, jauh banget dari Cipaganti ke Ujung Berung. Seringnya sih mereka cerita ya, kalau kejadian spesifik gue nggak pernah, cuman pernah kita hampir mau jatuh, ada lobang di jalanan gitu, kena lobang. Itu gue berasa banget itu kena lobang. Tapi pas kita agak pengen jatuh ke samping kiri, berhenti dulu tuh si drivernya. Pas kita ke belakang, itu beneran jalanan rata aja, nggak ada bolongan. Udah sih, itu aja pengalaman gue yang paling aneh. Aku sering banget naik ojek online hampir setiap hari. Pergi kantor, pulang kantor pasti naik ojek online gitu karena lebih praktis, lebih cepet. Paling malam pulang jam berapa? Pernah sekali waktu itu karena rumah aku di daerah Cimbulit, Bukit Raya Atas kan. Jadi sebelum ke rumah aku harus melewati kayak hutan bambu, terus seberangnya kuburan gitu. Terus pas aku ngelewatin, sempet si Gojeknya tiba-tiba gitu si Mang Gojeknya gitu, kayak kaget gitu. Terus aku nanya, mang kenapa mang gitu kan. Terus nggak kenapa-napa kang, ini apa ada batu gitu. Tapi dia kayak berbohong karena kalau ada batu pasti jelek atau gimana gitu, atau dia menghindari sesuatu gitu sih. Itu aja yang pernah gitu. Terus pas sudah beberapa kali sih setiap lewat sana pasti si tukang ojeknya selalu yang nanya, kang ini apa ya gitu. Kayak gitu sih. Wah, kayaknya susah sih kalau zaman sekarang nggak ada ojek online, karena ya mau kuliah, mau ke Ardan, itu pasti naik ojek online gitu. Praktis, cepet, murah. Paling malam kalau yang motor ya, kalau yang motor tuh jam 12:30 kali. Jadi waktu pas 12:30 itu aku lupa sih hari apa, tapi yang jelas pulang abis makan-makan sama teman-teman, terus dijemputlah sama ojek online. Begitu pas mau sampai rumah, masnya bilang, saya juga pernah nganter ke sini, tapi kayaknya bukan Neng deh gitu, karena ciri-cirinya beda. Nah, jadi pas melewati rumah aku tuh kan ada kayak jembatan yang bawahnya tuh kali. Kalinya itu sebenarnya nggak pernah ada air yang banyak gitu loh, cuman ada apa ya, maksudnya kalinya agak surut gitu. Terus dia sambil lewat, dia sambil nunjuk kayak, saya pernah lihat nih Neng, ada orang waktu itu di sini gitu, sambil lewat sambil dia pelanin. Terus kan maksudnya kayak, aduh kalau misalnya mau cerita tuh nanti lah ya kalau pas udah sampai gitu, jangan pas lewat TKP-nya banget dia cerita. Terus saya bilang nggak mungkin mas gitu, ada orang di sini, karena dari level si jembatan sampai ke dasar sungainya tuh ada kali kayak 3-4 meter gitu. Terus dia, iya benar-benar nih, kalau nggak percaya nih sebelah sini, sambil dia ngejorokin ke daerah yang dia ceritain itu, sambil dia hampir mau berhenti gitu. Terus saya tepok, terus kayak aku tepok gitu kayak, mas jangan berhenti di sini, udah nggak apa-apa lanjut aja. Iya, pas dia nunjuk gitu ya
gerak-gerak aja sih. Untungnya sih memang nggak nemu kepala atau nggak nemu orang yang kayak dia bilang gitu. Ya kebayang nggak sih kalau misalnya memang beneran ada orang, berarti tingginya setinggi 3-4 meter gitu yang kayak dia ceritain gitu. Walaupun sebenarnya nggak ngelihat makhluk yang dia ceritain, tapi lumayan deg-degan juga karena dia nunjukin di tempat yang dia lihat gitu. Ya habis itu ya pulang, nggak bisa tidur 3 hari, dan pulangnya besok malamnya pas pulang malam juga jadi nggak boleh lewat situ lagi gitu, muter. Oke, seperti yang kita tahu, ojek online ini sekarang udah marak banget di Indonesia terutama, bahkan mungkin ada yang sehari-harinya berkebutuhan memakai ojek online, entah mungkin sebagai alat transportasi, atau mungkin sekarang lebih berkembang lagi dengan adanya makanan dan lain-lain. Dan yang pasti di era perkembangan zaman digital ini jadi salah satu hal yang terus berinovasi. Tapi ternyata pekerjaan sebagai driver ojek online itu bukanlah tanpa resiko, insan muda. Banyak cerita-cerita mungkin yang sering atau pernah kamu dengar juga masuk ke tim Nightmare Site yang memang ada hubungannya dengan driver ojek online, entah itu motor ataupun mobil. Dan malam hari ini Dimas akan mencari beberapa teman-teman driver ojek online dan akan mungkin berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman mereka ketika malam hari. Ini pasti akan menarik dan seru banget. Tapi sebelum itu, insan muda, jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya, subscribe YouTube channel kita, komen, likes, dan share pada teman-teman yang lain biar tahu bahwa di Nightmare Site Doku Misteri ini kita akan memberitahu sebuah profesi yang tidak dipandang sebelah mata. Oke, insan muda, sekarang Dimas barengan sama Kang Yudi ya? Kang Yudi. Nah, Kang Yudi sebagai driver ojek online udah berapa lama nih Kang Yudi? Mau ke 3 tahun. 3 tahun, Iya. wah udah lumayan panjang lah ya. Selama 3 tahun itu pernah ada kejadian-kejadian aneh nggak sih Kang? Pernah sih 1 tahun ke belakang gitu. Ngambil dari sini, biasanya kan jarang ngambil yang jauh gitu. Oke. Karena saya orderannya nggak ada yang masuk, diambil aja ke daerah Buniwangi itu yang Dago Giri. Setelah DO drop out, penumpang udah jalan, udah beres. Pulang berarti? Di daerah situ mau nyelesain kan nggak ada sinyal, pakai susah itu. Lama nunggu. Maaf, pengen pipis dulu. Ke pinggir. Oke. Pengalaman dari saya. Pas lagi belum beres itu pipisnya. Ada yang ketawa di atas. Di atas? Kan itu pohonnya gede-gede itu. Iya, ya daerah Buniwangi itu, ya. Yang ya udah lari aja ke bawah. Langsung ke sana. Waduh, itu daerah situ ya lumayan ya. Angker paling jauh ke sana atau gimana Kang? Paling jauh ya ada juga sih kalau misalnya daerah Ciwaruga juga. Pernah ngalamin ada yang aneh juga daerah sana atau cuma di situ yang jelas banget berarti suara jelas, cewek ketawa. Wah. Terus habis gitu kalau ada orderan ke sana lagi mau lagi? Kalau gimana ya? Takut sih, emang takut. Cuman sering lah, bukan sering ya. Dari kecil saya emang sering ngalamin mistis juga. Oh gitu. Tapi yang selama order atau ngojek itu yang paling serem di daerah Buniwangi itu daerah ya? Buniwangi itu. Suara ketawa cewek jelas. Ya, Kapan nggak kelihatan wujudnya ya? Enggak, cuman Putih gitu?
nggak ada, cuman ketawa. Jadi dilihat kasat mata nggak kelihatan, cuman dalam batin itu cewek, ya dalam batin, dalam bayangan saya cewek pakai apa itu tuh, Baju putih ya? baju putih ya, terlibat. Ya. Serem. Sip. Terus ada ya? Mungkin di sini juga ini pada hadir di sini pada Iya, iya. Nah, kita di salah satu tempat yang memang lokasinya sering dipakai ngumpul juga ya anak-anak dari ojek online di sini buat ini. Kan tapi kebetulan sekarang karena libur mahasiswa-mahasiswa jadi pada agak sedikit sepi daerah Taman Sari sini. Waduh, siap. Kang Yudi atur nuhun ya pengalamannya. Ada salah satu cerita tentang driver online yang kebetulan lokasinya dari cerita itu adalah tepat di belakang Dimas sekarang nih, di sekitaran Jalan Siliwangi. Jadi waktu itu driver ini driver mobil ya, dia pick up satu cewek di salah satu komplek di Jalan Soekarno Hatta. Dia pick up si cewek ini, masuk ceweknya, terus habis gitu tujuannya tuh ke sekitaran daerah Jalan Insinyur Haji Juanda aja, tapi nggak jelas di alamatnya apa segala macam di mana. Terus kata cewek ini, jalan aja pak, katanya. Udah, sepanjang perjalanan si cewek ini cuman dia main handphone aja, duduknya di belakang. Habis gitu dia jalan sampai di arah Jalan Dago. Singkat cerita udah nyampe Dago, si drivernya nanya lagi kan, Neng ini kemana ya? Si ceweknya, oh ya lurus aja pak, belok kiri, lanjutin. Ikutin arahannya si cewek ini, sampai akhirnya si cewek ini minta berhenti di sekitaran daerah Jalan Siliwangi di belakang Dimas ini. Dia akhirnya berhenti, terus dia turun. Waktu itu argonya entah berapa, yang pasti di bawah 50.000 ketika itu. Si cewek ini ngasih lah uang 50.000 ke bapak drivernya. Habis ngasih, Pak, kembaliannya ambil aja, kata cewek ini. Tapi anterin teman saya ya ke Cimbuleit, gitu katanya. Si driver lihat ke belakang dong, ke jok belakang. Dia bingung karena si cewek ini datangnya sendiri. Tapi pas ditengok ke belakang nggak ada siapa-siapa, sendirian. Habis gitu, tiba-tiba, oh ya udahlah si drivernya, oh ya udah oke. Nah, tutup di jalan lewat Jalan Siliwangi, nyampe perempatan yang harusnya belok kanan itu kan Cimbuleit, belok kiri Ciamplas. Terus si driver ini kayak, ngapain gua harus ke Cimbuleit, orang nggak ada siapa-siapa di belakang. Akhirnya dia beloklah ke Jalan Ciamplas. Dia lurus, kondisinya dia lagi sendirian. Kalau nggak salah itu udah malam juga, sampai tiba-tiba dari arah jok belakang kedengeran suara cewek yang ngomong, salah jalan pak. Dang. Si drivernya langsung kayak, dia lihat spion apa segala macam, nggak ada siapa-siapa. Cuman jelas banget ada suara cewek yang bilang salah jalan pak. Karena udah takut, dia kayak ya udah terusin aja untuk pulang ke rumah waktu itu. Dan itu salah satu pengalaman dari driver yang masuk ke Tim Nightmare Site, dan itu serem sih. Bayangin lagi nggak ada siapa-siapa di dalam mobil, terus ada suara salah jalan pak. Ya mungkin harusnya si cewek yang nggak kelihatan itu dianterin ke Cimbuleit. Oke, insan muda, sekarang di Mazda bareng sama tim Nightmare Documentary. Jadi kita udah ada di ya bisa dibilang shelter atau tempat tunggunya para driver ojek online kalau lagi beristirahat di sini. Ya kebetulan ngopi lah ya. Iya, istirahat ini barengan sama Kang Irun juga. Kang Irun udah berapa lama nih dia driver nih Kang? Udah 3 tahun. 3 tahun. Oh, kebetulan langsung sama Bapak RT di sini ya, di shelter ini. Kang Irun, mungkin pengalaman mistisnya nih. Ya. Saya pernah dengar Kang, ada satu pengalaman yang serem-serem lah.
nganterin customer ke satu tempat, tiba-tiba customernya mungkin nggak ada, atau ngejemput ke titik penjemputan ternyata orangnya nggak ada, atau hal-hal yang memang ternyata hubungannya sama mistis nih. Iya betul. Ini kalau Kang Irun sendiri pernah denger atau mungkin pernah ngalamin juga? Kalau untuk ngalamin, alhamdulillah selama saya 3 tahun saya bergabung jadi mitra Gojek, alhamdulillah belum pernah. Cuman rekan saya sendiri, bahkan Mas sekarang juga orangnya masih ada kebetulan. Kebetulan dia juga orangnya jauh sih, Cimahi. Cimahi, oke. Kejadian dia pas nganter orderan GoFood ke salah satu apartemen di Kota Bandung. Driver Kota Bandung udah tahu masalah mistis di mana tuh apartemen, udah tahu. Dia udah nganter orderan GoFood ke salah satu apartemen. Di liftnya aja dia udah ngerasa ada aura-aura kerasa gimana, dia udah merinding. Nah pas begitu dia pijit ke lantainya, nemu dituju lantai berapa, mungkin dia pas udah keluar, sebelum keluar dia ceritanya, sebelum keluar pas di dalam lift, di belakang tuh kayak dia emang kata orang Sunda bilang lempeh Yuni. Gampang. Jadi gampang ketempelan ya. Gampang ketempelan. Jadi lempeh Yuni itu gampang ketempelan, gampang lihat hal-hal kayak gitulah. Mungkin punya indra ke-6 mungkin ya. Dan waktu noleh juga dia nggak sempat noleh, bahkan lihat di lift tuh bahan stainless kan. Jadi kita lihat ke depannya mantul ya? Mantul. Oke. Kelihatan dia kayak ada cewek, cuman dia karena udah sering, karena terbiasa, tidak biasa aja. Cuman di belakang dia. Ngeri. Waktu mau keluar juga dia masih tetap di lift. Jadi selama perjalanan mau menuju ke lift ke lantai itu, dia tuh cuman berdua. Nengok lagi ke belakang nggak ada. Pas begitu turun lift juga sama. Bahkan kejadian juga sering kejadian. Oke, berarti nganterin di apartemen itu udah pasti ya. Kalau naik lift sendiri itu berdua aja. Dia tanya ke security, jangan aneh Kang. Udah biasa. Udah biasa ya. Dia cuman nggak mau nakut-nakutin driver yang lain lah. Oke. Ya mungkin lagi kebetulan dia mau ngeliatin penampakannya atau gimana. Kalau di kondisi jalanan di Bandung sendiri nih Kang, kadang kan kalau si driver ini suka punya grup-grup sendiri. Iya betul. Kadang kan suka ada sharing-sharing cerita, wah saya dapat order jalan ini, ternyata ada ini ya. Kalau dari pengalaman Kang itu sendiri, kalau kondisi jalan Bandung lah ya. Ya paling kebanyakan kita cuman nemuin sebatas kecelakaan aja. Tapi kalau misalnya dari Kang itu sendiri nih, pesannya nih Kang untuk insan muda yang lagi nonton sebagai seorang driver nih, apa ini Kang? Ya pesan saya buat insan muda yang nonton, tetaplah kita berpegang teguh kepada Yang Maha Kuasa, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita mau melakukan suatu pekerjaan, kita tetap berpegang teguh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua apapun pekerjaannya, kalau kita ikhlas, kita nikmatlah ngerjainnya. Insya Allah. Tuh, Kang Irun luar biasa. Jadi kita harus menghargai dan menghormati, kayak sama-sama lah ya, karena sebuah pekerjaan itu kan sama-sama ada risikonya. Jadi kita jangan seenaknya, jangan asal kayak main cancel atau apa segala macam yang akhirnya merugikan dan kasihan. Mereka juga bekerja, mereka juga apalagi kondisinya di jalan itu juga udah siap dengan kondisi apapun. Udah siap. Ya. Siap. Kang Irun, hatur nuhun ya. Oke, sama-sama Kang. Sukses ya Kang Irun. Oke, sekarang di masa bareng sama Kang Ibom. Oke, Kang Ibom nih, kalau dari Kang Ibom udah lumayan lama Kang Ibom jadi driver. Ya lumayan 3 tahun saya bekerja jadi driver. 3 tahun. Ini kita karena ngomonginnya hal-hal yang berkaitan dengan dokumisteri, berarti harus ada misteri-misterinya ini kan. Apa nih pengalaman Kang Ibom sebagai seorang driver yang emang mungkin
bikin merinding selama bekerja nih? Ya, mungkin dari saya sih tidak ada, mungkin dari saya, mungkin dari teman ya. Teman saya yang satu profesi dengan saya, dan dia memang kebetulan waktu itu ada saya pas dia di waktu itu dia lagi ngecas power bank di tempat biasa, tempat nongkrong di pintu depan. Terus pas itu dia dapat orderan dari Tengku Hasasa, yaitu di home itu di situ. Tujuannya itu ke Dago Pakar. Pas ya itu masih siang sih, sekitar jam 10 malam ya. Masih siang nih ibaratnya. Nah, dianterin. Pas gitu dia nyamperin ke Mbak, mau nggak saya ngambil power bank dulu karena HP saya sebentar lagi lowbat. Nah, tapi dia nggak, si penumpang itu tidak menyaut atau apa menyapa gitu. Nah, tidak ada balasan. Akhirnya dia ngambil power bank. Dari 10 teman-teman itu cuman ya ada 2 yang melihat ada penumpang itu. Oh, wow. Nah, ada penumpang yang cuma melihat. Pak Haji namanya, biasa panggilan setiap hari Pak Haji. Pak Haji ya. Pak Haji, kok penumpangnya pucat sih mukanya? Dan dengan muka yang tidak menunjukkan ke teman-teman yang lain. Jadi kayak nunduk mungkin. Nunduk terus. Yang benar Pak Haji, lihat aja mukanya. Pak Haji pun tidak ngomong apa-apa. Langsung ya udah saya bawa power banknya karena saya takut kemalaman. Saya nganternya ke Dago Pakar. Pas gitu dia nyampe ke Dago Pakar. Nah, dia dianterin ke Dago Pakar. Pas itu pas dibelokan ditanya, "Neng, turunnya di mana? Yang mana rumahnya?" Nah, pas dibelokan kedua kayak orang dia di senggoknya, dorong. Terus tapi hilang perempuannya. Wah. Perempuannya hilang. Nah, pas gitu akhirnya kan dia pas nengok ke belakang berhenti sebentar, nengok lagi langsung putar balik kan. Iya. Otomatis dengan sepal dia juga menenangkan diri, langsung balik ke teman-temannya, langsung bercerita ya tentang kejadian kronologis. Oh bener sih mukanya pas nyampe sana juga dia hilang gitu. Kayak gitu. Jadi pas sebelum hilang dia sempat kayak dorong gitu dulu ya, sampai berhenti gitu ya. Dia loncat gitu. Ya, oke. Wow, ngeri ya. Itu daerah atas berarti daerah Dago Pakar. Kayak Dago Pakar. Lumayan juga kalau dari sini. Iya. Saya juga sempat dengar ini cerita, ini adanya di daerah Dago nih Kang ya. Mungkin ada pernah yang dengar juga. Jadi di daerah Dago itu di depan salah satu rumah sakit itu ada yang dapat orderan dari perempuan, dari cewek. Terus tujuannya itu ke Cikadut kalau nggak salah. Tujuannya ke daerah Cikadut dari sana. Jadi si drivernya nyamperin. Kalau nggak salah itu juga masih sore sih, masih jam 7 malam apa. Habis gitu si ceweknya naik, biasa aja ceweknya naik. Selama perjalanan tuh ngobrol mereka itu, katanya si driver sama si penumpangnya tuh sakit. Mbak sakit iya, tapi saya mau pulang kata dia tuh gitu. Kata dia tuh, sakit apa? Enggak, kata dia tuh. Tapi udah sembuh belum? Belum, tapi saya pengen pulang aja. Udah nyampe di Cikadut. Cewek ini ngarahinnya, kok kenapa mapsnya jadi ke daerah kuburan, daerah kuburan kan, daerah kuburan. Bener ke sini ya nggak apa-apa, sini aja motong jalan nanti juga sampai kata dia gitu. Terus tiba-tiba di tengah jalan si kuburan daerah Cikadut itu, perempuannya minta berhenti. Pas sudah Pak berhenti di sini aja, motornya berhenti. Pas lihat ke belakang udah nggak ada perempuannya. Wah, itu katanya sih kabarnya lumayan ramai katanya di grup teman-teman driver. Mungkin salah satunya sih penumpang. Jadi sampai kayak kalau ada penumpang ngambil dari sana ke Cikadut jangan diambil kayak gitu-gitu.
Pernah denger juga nggak sih Pak kayak gitu atau hal yang lainnya? Saya cuman yang tahu itu ya itu ya teman saya sendiri ya, karena itu bukti nyata gitu, karena saya coba tanya ke beberapa orang ya, dari 10 orang itu ya katanya nggak ada penumpang. Oh, pas datang tuh nggak bawa penumpang justru ya? Justru nggak ada penumpang katanya dari yang 10 miliar itu. Dari 9 itu. Cuman yang satu ngelihat itu hati-hati, pucet banget penumpangnya. Bahkan yang lain mah nggak ngelihat ya? Ya, justru yang lain itu saya sampai kita cerita sampai jam 1 akhirnya ya gitu-gitu ngobrol-ngobrol lah. Ya udahlah, mungkin rezeki lah gitu. Iya. Anggaplah rezeki gitu sama kita, mudah-mudahan ya kita lancar gitu. Iya, maksudnya diganti sama yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi lah ya. Amin. Wow, ya itu tadi banyak berarti kejadian dari teman-teman driver yang kalau istilahnya ngalong mungkin ya kan? Iya. Enggak ngalong sih. Enggak ngalong ya? Belum ngalong malah ya? Belum. Kalau ngalong itu kita dari jam 12 sampai jam 1. Oh, itu sebutannya ngalong. Iya. Berarti kalau dia di bawah jam 12 itu masih pagi lah sebetulnya. Masih iya. Oke, bahkan masih pagi pun bisa aja kejadian-kejadian itu Ya, terjadi. Rata-rata berarti orderan yang ke arah daerah Dago atas sana ya. Iya. Ngeri loh. Wow. Wah, terima kasih Kang Ibo cerita-ceritanya. Mohon. Di Nightmare Site Documentary ini pengen ngasih tahu bahwa pekerjaan driver ojek online itu ternyata banyak sekali resikonya. Mulai dari dapat customer yang ini itu segala macam, harus bergadang malam, belum lagi cuaca yang ekstrim, bahkan sampai harus bersinggungan dengan makhluk-makhluk astral. Pekerjaan ini tidak mudah. Kita harus saling menghargai pekerjaan yang ada di sekitar kita. Kira-kira pekerjaan apa lagi atau profesi apa lagi yang akan ada di Nightmare Site Documentary selanjutnya? Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Adan Radio untuk tahu selanjutnya akan seperti apa. Oke, nanti di-cut aja. Terima kasih buat teman-teman driver ojek online yang ada di Kota Bandung. Dan terima kasih Insan Muda yang udah nonton Nightmare Site Documentary malam hari ini. Dan pastinya sampai ketemu lagi di Nightmare Site Documentary selanjutnya. Jangan pernah nonton Nightmare Site Documentary ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.